Halo semua, perkenalkan, kami dari kelas D IPA 6 GAP 6 dengan beranggotakan Cicila Irena dengan NIM 16032131116, Karisma Fatihah Artiani dengan NIM 16032131124, dan Marcella Cahyani Wedyarsari dengan NIM 16032131139 akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila dalam kesenjangan sosial dalam lingkup pendidikan. Masuk ke pendahuluan. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, selama periode 1976 sampai 1996, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis. Sayangnya, tidak lama setelah Bank Dunia mempublikasikan laporannya, krisis ekonomi kemudian melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Sebagai akibatnya, beberapa program anti kemiskinan yang selama ini diprakarsai oleh pemerintahan Orde Baru menjadi tidak terurus dengan baik. Yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian adalah meroketnya kembali angka kemiskinan di Indonesia. Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh pemerintah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Yang kedua adalah membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh adalah dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau, ataupun berhemat. Lalu, pada tabel berikut merupakan angka persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia mulai dari Orde Baru sampai tahun 2003. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kesenjangan sosial. Pancasila memiliki 5 prinsip dan jika seluruh rakyat Indonesia dapat menerapkan prinsip ini dengan cara yang benar dapat membantu negara untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama, terdapat prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi norma agama. Setiap agama mendorong pengikutnya untuk beramal serta berbagi apa yang mereka miliki dengan orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia perlu diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Yang ketiga, terdapat persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan solidaritas antara bangsa Indonesia sendiri. Sebagai sama warga negara, Indonesia harus bahu-membahu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi yang dilandasi oleh kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari permusyawaratan perwakilan. Asas ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oleh karena itu, tujuan utama negara demokrasi adalah mensejahterakan rakyatnya. Yang kelima, terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia sama dengan derajatnya dengan negara. Mereka akan diperlakukan sama oleh negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya merupakan bagian dari negara. Permasalahan situasi saat ini menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan belum merata. Beberapa daerah mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daripada yang lain. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dapat menempatkan Indonesia dalam kondisi perpecahan yang berbahaya. Melihat kembali sejarah Indonesia, kita menyaksikan bagaimana Timur Leste, Sipadan, dan Likitan memisahkan diri dari Indonesia karena tidak merasa menjadi milik Indonesia. Selama beberapa tahun, Indonesia juga menderita beberapa kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Gerakan Papua Merdeka, yang tujuannya adalah untuk memisahkan wilayah mereka dari Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memulai
memperhatikan daerah-daerah yang kurang sejahtera di Indonesia. Solusinya yaitu pemerintah Indonesia memainkan peran besar dalam menerapkan prinsip ini. Pemerintah akan mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Sejak Jokowi memulai masa jabatan presiden pada Oktober 2014, Indonesia merilis Kartu Indonesia Pintar untuk tunjangan bulanan siswa biaya sekolah, Kartu Indonesia Sehat untuk menyediakan layanan kesehatan gratis, dan Kartu Tabungan Keluarga Sejahtera dalam rangka untuk menambahkan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun niatnya baik, program ini masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan yang sebenarnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengungkapkan masih menemukan kendala dalam mendistribusikan fasilitas ini. Kendala ini terjadi karena ketidakakuratan data pemerintah. Penerimaan pendidikan gratis dan kartu sehat gratis yang mengakibatkan salah sasaran dan kesulitan dalam proses pendistribusiannya. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan data yang akurat sehingga fasilitas ini dapat diberikan kepada semua warga sipilnya yang membutuhkan dan layak mendapatkannya. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan hubungan kemiskinan dengan pendidikan. Pendidikan disebut sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan seorang dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan seseorang, sehingga mampu untuk berpikir lebih maju. Orang yang berpendidikan akan membentuk diri bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan meliputi sosial, etika, maupun karakter. Isu kemiskinan termasuk dalam kemanusiaan dan dibutuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk mengatasinya. Kemiskinan sudah menjadi persoalan klasik sejak umat manusia ada. Cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan berupa akses permodalan, tingkah upah kerja, jenis pekerjaan, transportasi, jumlah jam kerja, konsumsi rumah tangga, dan faktor kemiskinan lainnya. Kemiskinan memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan karena pendidikan mampu memberikan kemampuan untuk berkembang melalui keterampilan dari diri sendiri. Maka dari itu, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula tingkat kemiskinannya. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah kemiskinan merupakan salah satu isu global yang dihadapi dunia internasional saat ini. Indonesia juga sedang berjuang dengan masalah ini. Sekitar 27,7 juta penduduk sipil Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jika masalah kemiskinan ini terus diabaikan, maka dapat menyebabkan masalah bagi negara kita di masa depan. Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar fundamentalnya, namun masih terdapat kesalahan penerjemahan dan implementasi tentang Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia harus memahami dan menerapkan nilai-nilai yang dijunjung Pancasila dan bahu-membahu mengentaskan kemiskinan. Jika Pancasila diimplementasikan dengan benar, dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang diderita di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.